Dan sebelumnya, pastikan semuanya sudah mempersiapkan alat belajarnya ya. Terlebih dahulu kita berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan-Mu buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Nah, materi kita pada pagi hari ini langsung saja kita mulai, yaitu dosa dan pertobatan. Adapun ayat Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 51, Lukas 15 ayat 7, dan 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, awal materi ini kita pertama membahas tentang apa itu pengertian dosa. Semua pasti sudah mengetahuinya apa itu dosa. Namun, hari ini kita akan memperdalam pengetahuan kita tentang dosa. Bersama kita melihat slide kita. Nah, dosa itu adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendak-kehendaknya. Jadi dosa itu adalah sikap pemberontakan kita terhadap peraturan-peraturan yang telah Tuhan berikan. Nah, di dalam Roma 3 ayat 23-24 berkata, manusia semua berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Sejak Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah. Mulai dari situlah manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, semenjak dari kejadian manusia ciptaan Tuhan yang pertama yaitu Adam dan Hawa melakukan sebuah pelanggaran, maka dari situlah semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Jadi semua kita manusia yang ada di bumi ini tidak ada satupun yang tidak berdosa, tapi semua kita adalah manusia yang berdosa. Nah, upah dari dosa itu apa? Nah, di sini di dalam Roma 6 ayat 23 itu mengatakan bahwa upah dari dosa itu ialah maut. Jadi, sama-sama kita supaya kita berusaha tidak melakukan perbuatan dosa itu. Nah, sekarang coba pikirkan kembali, apakah kita pernah berbuat dosa? Pastinya kita pernah berbuat dosa. Anak-anak yang di rumah pastinya juga pernah berbuat dosa. Emang perbuatan dosa itu seperti apa, Bu? Nah, perbuatan dosa itu sangat banyak, seperti berbohong, iri hati, menyontek, sombong, marah, emosi, berkelahi, atau memfitnah orang. Pokoknya banyak dosa-dosa yang Tuhan tidak suka dari kita. Nah, di mana-mana itu kita dapat melakukan dosa, tergantung dengan kita mau melakukannya atau tidak. Selanjutnya, nah ketika kita sudah melakukan dosa, kita banyak dosa, apa yang harus kita lakukan? Nah, saat ini kita akan belajar tentang pertobatan. Arti pertobatan ini ialah kita menanggalkan semua hal-hal yang telah biasa kita lakukan. Yang biasa lakukan ini artinya ialah dosa-dosa yang selama ini sering kita lakukan, kita lepaskan, kita tinggalkan dari hidup kita, dan datang minta ampun di hadapan Tuhan, memohon di hadapan Tuhan supaya Tuhan memberi pengampunan kepada kita. Nah, dari dosa itu akan dapat mengakibatkan dosa kematian. Tetapi ketika kita melakukan pertobatan, maka apa yang kita terima, maka kita akan menerima keselamatan kehidupan yang kekal. Datangnya dari mana? Yaitu datangnya dari Tuhan yang memberi keselamatan kehidupan kekal. Selanjutnya kita akan membahas tentang fakta dalam diri manusia. Nah, seperti yang kita bahas di awal tadi bahwa semua orang itu telah berbuat
kita jelaskan di awal tadi, bahwa dosa itu terjadi semenjak Adam dan Hawa memberontak terhadap Allah. Maka dari situ tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa. Semua kita ini sudah berdosa, termasuk ibu juga anak-anak. Nah, akibat dari itu kita menjadi memiliki keterpisahan dengan Allah. Karena dosa, maka dosa itu memisahkan kita dari kemuliaan Allah. Dosa itu memisahkan kita dari kekudusan Allah. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa kembali kepada Tuhan atau mendapat pengampunan daripada Tuhan? Semuanya harus melakukan pertobatan. Jika kita melakukan pertobatan, kita menanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan dan memberikan kehidupan kekal bagi setiap anak-anaknya yang datang kepada Tuhan. Jadi sekian materi kita untuk hari ini. Apa yang sudah kita pelajari, semuanya boleh belajar